Sebelumnya mari kita saksikan video yang sangat sensitif ini yang seharusnya bukan konsumsi publik. Perempuan itu. Ya. Siap. Jadi kita hati-hati, Siap. jangan diajak dengan statement yang Oh baik. yang Saya perhatikan. terlalu ya. Saya perhatikan. Makanya kita jaga hubungan kita dengan Tiongkok. Masalah Taiwan bagi kita kan sudah jelas itu provinsinya Oh siap. Tiongkok. Siap. Buat Taiwan, apa yang mau dibuat oleh RRT kepada Taiwan ya itu urusan di dalam negeri dia. Oh siap. Ya, Siap. sama kalau nanti ada apa-apa sama Papua itu urusan provinsi kita. Siap. Ya, Siap. jadi, jangan ada negara asing Siap. melibatkan semua orang di dunia mengakui one China policy. Oh siap. Jadi kita sopan, tapi kita jaga netralitas kita. Tapi masalahnya adalah tetap kita akui one China policy. Siap. Kita tidak bergeser dari sikap kita Siap. bahwa kita tidak mau mengurusi urusan dalam negeri negara sahabat. Oh siap. Siap. Banyak begitu. Jadi kita yang halus tapi kita tegas posisi kita. Ya. Ya. Saya perhatikan Presiden. Banyak yang mempertanyakan mengapa pembicaraan antara presiden, yaitu orang nomor 1 di Indonesia, dan orang nomor 3 di negara ini, yaitu Pak Menhan, bisa bocor. Mengapa Pak Menhan dikatakan third in command atau pemegang jabatan penting nomor 3 tertinggi di Indonesia? Setelah presiden, wakil presiden, maka triumvirat Menhan, Menlu, Mendagri, pimpinannya adalah Menteri Pertahanan. Jadi kalau ada apa-apa dengan pejabat presiden atau wakil presiden, maka Menteri Pertahanan adalah pejabat terpenting nomor 3 dalam badan eksekutif pemerintahan yang bisa mengelola negara. Dan pembicaraan yang bocor itu memperdengarkan hal yang sangat sensitif, bahwa orang nomor 1 Indonesia dan orang nomor 3 di Indonesia itu pro Tiongkok dalam hal kedaulatannya atas Taiwan. Taiwan adalah provinsi bagi Tiongkok, dan bagi Amerika pernyataan Pak Presiden itu adalah direct attack atau serangan langsung ke Amerika yang menganggap Taiwan adalah negara bebas bukan provinsi Tiongkok, dan Taiwan itu diprotek oleh Amerika. Sekali lagi, pernyataan Presiden Prabowo adalah pendapat resmi Indonesia yang pro Tiongkok dalam kebijakan dalam negerinya. Di sisi lain, secara geopolitik, Bosman sudah menganalisa bahwa Tiongkok pasti ambil Taiwan dari Amerika dan pasti menggunakan military action. Semua itu menunggu hasilnya Rusia di Eropa, terutama di Ukraina. Dengan tidak mengganggu dan mendukung atas kebijakan satu negara Tiongkok atau One China Policy, maka Pak Prabowo jelas-jelas mengatakan minta dukungan juga atau perlindungan balik dari Tiongkok atas Irian Jaya atau Papua. Amerika jelas-jelas dalam skenarionya sangat minat mengambil Papua dan kemungkinan pinjam tangan Australia. Indonesia perlu dukungan politik tentunya ke Tiongkok, dan BRICS adalah pilihan terbaik. Mengambil Papua bagi Amerika itu skenario lama dan belum pernah berubah sampai saat ini. Skenario atau rencana tersebut semua menunggu momen, semua sudah diskenariokan. Langkah jenius Pak Prabowo adalah dengan terang-terangan menganggap Taiwan adalah provinsi Tiongkok dan harus berada di bawah panji Tiongkok. Mengapa Pak Prabowo demikian berani mengatakan hal itu? Mengapa disebarkan ke media? Di tengah kerja keras membantu korban bencana alam, banjir, dan tanah longsor, di tengah Satgas pengambilan kembali kedaulatan kekayaan alam Indonesia di Morowali, di Bangka Belitung, pembalakan hutan, dan yang terbaru adalah tambang bauksit di Kalimantan Barat yang banyak malingnya, Pak Prabowo melakukan langkah geopolitik yang mengejutkan dunia. Pak Prabowo bukan tanpa perhitungan, menimbang langkah banyak negara sebelum Indonesia ambil tindakan. Langkah negara tersebut seperti Saudi Arabia yang perlahan mendetach atau melepaskan diri dari cengkeraman Amerika. Melihat Venezuela juga menantang langsung Amerika. Juga Meksiko juga mulai melepaskan diri dari Amerika. Juga Nigeria terang-terangan. Juga putra Gaddafi di Libya yang sebentar lagi mengambil alih pimpinan Libya kembali. Dan banyak lagi negara yang melepas cengkeraman politik Amerika. Makanya Indonesia berani melakukannya karena Pak Prabowo tahu Amerika itu butuh Indonesia. Amerika butuh rare earth-nya Indonesia. Dan Tiongkok juga butuh rare earth-nya Indonesia. Dan Indonesia sudah punya minimum 1.000 ton saat ini. 1.000 ton itu bukan di deposit di gunung, bukan cadangan di stockpile, bukan di pabrik, namun sudah di gudang, sudah jadi.
Walau masih rare earth oxide, masih dalam bentuk 90%-an jadi, tinggal dimurnikan dan itu pekerjaan mudah bagi Amerika, mudah bagi Tiongkok. Dan untuk itu Indonesia memegang aset tersebut dengan kekuatan tawar yang kuat. Pak Prabowo tahu akan aset uranium dan thorium kita, seperti dikatakan Pak Hashim, adik Pak Prabowo dalam rapat penutup Kadin kemarin, bahwa Indonesia akan punya nuclear power plant hingga 6 gigawatt ke depannya. Dan ini adalah kode keras bahwa Indonesia bukan negara wacana lagi, namun sudah jalan karena sudah memiliki semuanya. Target rare earth akan terus digenjot dan nantinya bukan hanya sebagai alat transaksi ke negara-negara besar tersebut, namun sangat mungkin Pak Purbaya menjadikannya underlying pencetakan uang atau rupiah backed by mineral. Semua ini adalah terobosan berani dan jenius Indonesia. Semua ini adalah terobosan yang berani dan jenius dari Indonesia. Untungnya saat ini Indonesia dikendalikan oleh tombak 3 mata, Pak Prabowo, Pak Safri, dan Pak Purbaya. Sebuah tombak pusaka sakti yang disegani kawan dan ditakuti lawan. Dan itu semua adalah sekarang. Sahabat, ditunggu komennya. Peace.